Semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi dan shalom. Coba yang sebelah ini ya, pelayan Tuhan duduk yang sebelah sini. Baik, selamat bulan masuki bulan yang baru. Sama-sama katakan merdeka. Merdeka. Alright, saya menyarankan mulai bulan ini sampai akhir Agustus tiap minggu saudara bisa memakai baju atribut warna merah atau putih, pokoknya selalu warnanya kalau bisa merah, putih, tapi jangan cuma kaos kakinya yang putih nanti hitam semua. Mana putihnya? Ini Pak, saya kaos yang bisa warna merah. Bahkan saya menyarankan kalau yang punya jersey timnas Indonesia, oke ya. Nanti saya akan pakai jersey timnas Indonesia untuk ibadah kita. Jadi sama-sama kita tahu bahwa 70 berapa? 8 tahun. Rasanya kemerdekaan kita ini masih belum maksimal. Sama dengan orang Kristen kadang-kadang udah 20 tahun jadi Kristen nggak maksimal jadi Kristen. Masuk ke bulan baru, tema kita yang banyak sama love one another. Kita mau belajar tentang bagaimana mengasihi orang lain. Katakan mengasihi. Mengasihi. Dan bukankah kasih itu adalah hukum yang utama dan terutama. Tetapi sebelum menarik itu, di perjanjian lama pun Tuhan sudah memberikan perintah kasih. Tapi yang cukup menarik perhatian saya adalah kenapa ada satu kalimat ketika Tuhan Yesus sebelum dikhianati Yudas, dia mengatakan begini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Saya merenung, kenapa perintahnya baru padahal esensinya adalah kasih. Yuk kita baca ayatnya sama-sama, slide yang kedua. Kebaca enggak ya? Alright, ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah apa? Kalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. hai anak-anakku, hanya seketika saja aku bersama-sama dan aku Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku akan mengatakan sekarang juga kepadamu. Terus, aku memberikan perintah baru alright, kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. demikian pula. Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah
kamu saling mengasihi. Nah, ada satu kalimat yang menarik. Aku memberikan apa? Perintah baru kepadamu. Nah, rupanya kasih itu menjadi sebuah kebutuhan sekaligus kita belajar sebuah yang namanya ketaatan. Karena tanpa kasih, kehidupan kekristenan, kehidupan dunianya akan mengalami kekacauan. Bahkan menurut survei di Amerika, yang menurut saya ini begitu mengguncangkan ketika survei itu diteliti, orang-orang Amerika yang ngoleksi dan suka membaca buku, menurut sebuah survei, kalau bicara soal surga, slide berikutnya yuk. Bicara soal surga itu berapa? 2.652 orang. Orang yang ngoleksi bukunya atau membaca buku kalau ngomongin surga cuma 2.000, 2.000 sekian. Ketika berbicara uang nilainya 5 kali lipat. 10.034. Ketika bicara tentang seks, dia sedang berbicara tentang 16.065. Dan ketika berbicara tentang Allah, cuman berapa? 18.800. Tapi ketika bicara tentang love, ini cukup menyenangkan. Nilainya 30.066. Bukankah buku-buku tentang cinta jauh lebih banyak yang dibahas daripada buku tentang surga, tentang uang, tentang seks, bahkan mengalahkan buku-buku yang ditulis berbicara tentang Allah. Artinya apa? Bahwa semua orang pada hakikatnya butuh dikasihi dan butuh mengasihi. Amin, saudara. Butuh dikasihi dan butuh mengasihi. Nah, kenapa ayat ini berkata memberikan perintah baru? Padahal kasih itu adalah perintah yang cukup lama juga. Bahkan di dalam zaman Musa, perintah ini sudah ada. Imamat pasal 19 ayat 18. Ayo dilanjutkan ke ayat ini. Imamat pasal, ya baca 1, 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, waktu saudara membaca tentang perintah baru, apa yang sudah ada di benak saudara? Bahwa imamat sudah memberikan catatan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu. Waktu saudara mengasihi diri saudara, saudara mau menyakiti dirimu enggak? Ya. Artinya waktu saudara tidak mau disakiti, Tuhan sedang ngomong gini, kamu jangan menyakiti. Betul ya? Saudara pengen mengkhianati diri sendiri? Nggak mungkin. Maka sebenarnya ketika kamu mengasihi dirimu, kasihlah sesamamu seperti dirimu, kamu tidak akan pernah mungkin mengkhianati orang lain. Itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Tapi pertanyaannya, kenapa ada kata perintah baru? Ya. Perintah baru yang seperti apa? 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Slide berikutnya kayak ini. Nah, ini ketika Tuhan bicara tentang perintah baru, dia sedang apa? Ayo baca ayatnya. We love him because he first loved us. Yo, ulangi sekali lagi supaya kita punya bahasa Inggris yang lancar. Ya kan? 1, 2, 3. We love him because he first loved us. Coba Gabriel sendiri. Artinya apa? Waktu kitab Imamat ditulis, kalimatnya begini. Kalimatnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi waktu Tuhan ngomong gini, aku memberikan perintah baru, Tuhan sedang ngomong gini, standarnya bukan dirimu, standarnya apa? Aku. Waktu saya tahu kebenaran ini, kenapa perintah baru? Kenapa? Standarnya berubah, Pak. Waktu Anda mengasihi orang lain, dulu standarnya adalah Anda. Nah, aku tuh punya kekuatan, cuma ngasih segini, ya aku akan kasih segini. Standarnya saya, diri sendiri. Dan Yesus berangkat memberikan satu perintah baru, memberikan standar.
Kristus adalah standar kasih, bukan kita lagi. So, jadi Tuhan sedang ngomong begini. Sekarang perintah barunya adalah aku kiblatnya, aku standarnya, bukan kamu. Karena kalau manusia standarnya, diri kita standarnya, waktu kamu bilang begini, aku nggak bisa, berarti saudara nggak akan pernah mau melakukannya. Karena standarnya Anda. Rasanya nggak mungkin, ini terlalu pahit. Dia terlalu menyakiti aku, nggak bisa, nggak akan pernah aku maafkan. Saya sering bolak-balik. Bahkan sampai 7 turunan, 8 tikungan, 9 tanjakan, tidak akan pernah aku ampuni misalnya. Karena standarnya diri sendiri. Waktu Tuhan memberikan standar diri, bahkan berkatilah musuh. Waktu saudara tahu kebenaran ini, Pak, artinya apapun yang saudara perbuat, standarnya bukan kita. Ya. Kalau standarnya Anda subjektif dong. Karena setiap masing-masing kita pasti punya standar. Ya kan? Setiap kita masing-masing punya apa? Patokan. Maka waktu kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, ini loh saudara. Maka kita perlu, slide berikutnya ada kalimat ini. Kasih itu ada patokannya. Katakan patokan. Ya, Kak Eli mana Kak Eli? Kasih itu ada patokannya. Kali sambil baca nggak apa-apa. Nah, saudara, supaya saya nggak nyebut-nyebut nanti masuk di YouTube, saya next itu kan lucu ya kan. Kasih itu ada apa? Patokannya. Patronnya, saudara. Patokan itu apa? Standarnya. Ya. Nah, standarnya bukan Anda. Sekali lagi, ketika Tuhan ngomong kasih yang baru, standarnya Dia. Amen. Yang kedua, kasih itu punya daya tahan. Orang yang mengasihi punya apa? Daya tahan. Aku tuh nggak bisa ngampuni, tapi karena dia mengasihi, nggak apa-apa. Gua babak belum nggak apa-apa. Yang penting aku lepaskan berkat. Itu daya tahan, Pak. Istilahnya itu imunnya tebal. Orang yang punya kasih itu punya imun. Ada orang menyakiti saudara, kalau saudara punya imun, santai Pak. Ya kan? Betul ya? Orang yang punya imun tubuh, dalam kondisi apapun, dia bisa sesuaikan tubuhnya. Benar nggak? Saya sering diajak istri saya, itu jacuzzi. Kalau jacuzzi itu kan merendam dan itu panas banget. Tapi kenapa tubuh kita itu bisa masuk? Saya nggak suka renang ya. Tapi tubuh kita ini, karena tubuh kita ini bisa menyesuaikan suhu di titik tertentu. Kalau udah kepanasan, Anda harus keluar, enggak jadi rebusan gitu. Nah, setelah itu masuk di kolam renangnya Artos tuh udah dingin, tapi tetap bisa nyelam kan? Karena apa? Kita punya ketahanan, punya daya tahan. Makanya tubuh kita ini di titik tertentu, siapa yang tiap pagi bersih? Kecuali saya. Saya sering tiap pagi bersih. Itu harus menyesuaikan daya tubuh. Bukan berarti dia sedang sakit, tapi tubuh itu sedang menyesuaikan. Siapa yang kena debu itu selalu bersih. Nah, saudara beberapa yang nggak angkat tangan sakti banget ya. Itu daya tahannya luar biasa. Mungkin debu pun, sorry bro, aku nggak level masuk ke kamu karena aku yang kabur. Ya kan? Ada orang-orang yang bisa menyesuaikan daya. Artinya apa? Lah ini Tuhan sedang bicara beri kasih itu ada patokannya. Patokannya Kristus. Yang kedua, kasih itu punya daya tahan. Waktu saudara nggak bisa mengampuni karena saudara punya kasih, saudara akan ngomong apa? Ampun. Sakit nggak? Waktu saudara mau melepaskan berkat, karena saudara punya kasih itu berat banget, tapi saudara lepaskan. Menurut saudara sakit nggak?
Oke. Tapi karena punya daya tahan, saudara bisa nahan. Yang ketiga namanya kasih itu ada tujuannya. Ya kan? Tadi kalimat yang luar biasa, perintah baru ngomongin demikian juga semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada kata saling loh saudara. Ketika mengasihi itu tidak satu pihak berarti. Saling itu dua-duanya. Objek dan subjeknya saling berhadapan, saling take and give. Saling mengasihi. Artinya apa? Kasih itu tujuannya dua. Yang pertama tujuan ke dalam, yaitu saling itu tadi. Yang kedua tujuan keluar, supaya dunia percaya. Jadi waktu saudara mengasihi di tempat ini salingnya. Tapi waktu saudara keluar dari gedung ini, ngomong gini, dunia percaya. Kita siapa saudara? Anak-anak. Waktu saudara mengasihi di sini, waktu saudara keluar tetap mengasihi, ingat, dunia percaya. Kenapa dunia nggak percaya sama Tuhan Yesus? Dunia nggak percaya sama Anda. Simple, karena kita nggak saling mengasihi. Kata Rasul Paulus, kita saling menggigit dan menelan. Ya? Waktu saudara saling mengasihi, ingat, praktek mengasihi yang paling dalam adalah dalam komunitas. Pertama tentunya dalam keluarga, praktek mengasihi. Yang kedua dalam komunitas. Yang ketiga, Pak, tujuannya supaya dunia percaya. Ingin jadi berkat buat dunia. Kuncinya apa tadi? Saling. Waktu Tuhan ngomong, aku memberikan perintah baru, sudah paham sampai sekarang? Perintah baru itu standarnya bukan diri sendiri, tapi Kristus. Standarnya Kristus. Seharusnya saudara tidak bisa memaafkan. Saudara mengambil sikap, aku mau. Itu standarnya Kristus. Saudara punya kekuatan untuk membalas, tapi karena saudara standarnya Kristus, saudara ngomong ini, ya tak balas. Betul saudara? Mari saya bawa saudara untuk 2 poin saja. Yuk kita baca 1, 2, 3. Anda tidak bisa mengasihi dengan standar Kristus jika spirit Yudas masih ada. Sudah lihat ya, kalimat pembuka saya suka sekali. Sesudah Yudas pergi. Yuk ngomong sama-sama. Sesudah Yudas pergi. Tolak kanan karinya dan ngomong, sesudah Yudas pergi. Keren kan? Waktu saya tahu ayat ini, saya bilang gila ya. Tuhan ngasih ayat ini, Tuhan ngomong perintah baru, nunggu. Sesudah Yudas. Kebenarannya pasti. Anda kan tahu Yudas itu kayak apa? Orang yang mukanya domba, hatinya serigala. Betul kan? Dia kalau ngomong duit nih, orang yang paling cekatan itu siapa? Yudas. Dan cinta uangnya luar biasa. Nah, perintah mengasihi itu tidak bisa gini loh Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengasihi dengan standarnya Kristus kalau Anda mencintai duit. Itu loh Tuhan yang ngomongnya gitu. Karena dia bilang, sesudah Yudas pergi. Yudas ngapain? Cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nggak mungkin Anda mengasihi dengan standar Kristus, satu sisi Anda mengasihi dan mencintai mamon. Amen. Nggak mungkin Anda totali sama Tuhan, tapi juga Anda totali dengan duit. Nggak bisa. Itu teks, itu selalu different spirit, selalu berlawanan. Jadi kalimat sesudah Yudas pergi, waktu saya dapat
inspirasi itu sebagai dia Tuhan. Kenapa Tuhan baru ngomong perintah baru? Harus nunggu Yudas minggat dulu. Harus nunggu Yudas pergi dulu. Tuhan itu bicara. Kalau Anda baca kitab itu resapi pelan-pelan kata per kata. Pasti Tuhan bicara. Tuhan itu ngomong gini. Kamu ngerti kan orangnya? Yudas itu ya. Kamu gak mungkin mencintai dengan standarku kalau kamu masih mengasihi dunia ini. Dan Tuhan spesifik memberi mamon. Karena Tuhan cuma membandingkan dirinya bukan dengan setan. Tuhan membandingkan dirinya dengan mamon. Betul. Saudara mengasihi duit, cinta dunia, saudara gak mungkin punya kecintaan Tuhan itu 100%. 100 for Jesus itu hanya slogan.